Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada laju reaksi part 2, yaitu kita akan bahas untuk bagian yang ketiga adalah orde reaksi. Di sini jika orde reaksi itu ada mulai dari 0, 1, dan 2. Di sini adalah diagram atau grafik dari orde reaksi. Untuk orde 0, dia menyatakan bahwa laju reaksi tidak tergantung pada konsentrasi pereaksi. Pada orde 1 menyatakan laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi pereaksi. Lalu pada orde 2 menyatakan laju reaksi secara eksponensial atau kuadrat terhadap konsentrasi pereaksi. Oke. Untuk menentukan orde reaksi, di sini ada contoh soal. Dari reaksi A ditambah 2B menjadi C dengan melihat data pada tabel berikut. Ada 3 percobaan. Percobaan 1, konsentrasi A yang digunakan adalah 0,4, sedangkan konsentrasi B yang digunakan 0,1, maka laju reaksi dengan satuan molar per sekon yang dihasilkan adalah 8. Lalu pada percobaan 2, konsentrasi A yang digunakan 0,4, konsentrasi B yang digunakan 0,2, laju reaksinya 16 molar per sekon. Lalu pada percobaan 3, ada konsentrasi A 0,8, konsentrasi B 0,1, dan laju reaksi yang dihasilkan adalah 64 molar per sekon. Dari pertanyaan tersebut atau dari data tersebut ditanyakan adalah tentukan orde reaksi total. Oke, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tahu dulu orde reaksi dari masing-masing. Ordenya, bagaimana kita cari tahu orde? Setiap orde itu hanya dimiliki oleh si reaktan. Kita harus tahu dulu si persamaannya. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Yang kita cari apa sih? Yang kita cari adalah orde reaksinya, yaitu ada si X dan Y yang akan kita cari. Oke, yang pertama, kita akan cari orde reaksi A atau si X yang akan kita cari. Orde reaksi A. Bagaimana cara cari orde reaksi A? Kita harus melihat konsentrasi B yang sama. Jika kita mencari orde reaksi A, maka kita harus melihat konsentrasi B yang sama. Yang mana yang sama? Di sini ada 0,1 pada data 1, 0,2 pada percobaan 2, dan 0,1 pada percobaan 3. Yang mana yang sama? Yang sama adalah pada percobaan 1 dan percobaan 3. Kenapa kita harus pakai yang sama? Karena kita akan masuk ke persamaan reaksi. Jika kita memakai berbeda, hasilnya akan lebih sulit kita tentukan. Oke, di sini berarti kita tulis menggunakan data 1 dan 3. Lalu, karena di sini kita tulis dulu data 1 berarti V-nya 8 ya. Kita tulis di sini adalah V1 banding V3. Karena kita pakai persamaan perbandingan, V1 banding V3 sama dengan K per K dikali konsentrasi A pada data 1 dibagi konsentrasi A pada data 3 pangkat X lalu dikali konsentrasi B pada data 1 dibagi konsentrasi B pada data 3 pangkat Y. V1 di sini 8 dibagi V3-nya 64. K per K karena dia konstanta dan dia belum punya nilai, kita anggap 0 atau kita anggap 1, sehingga bisa dicoret. 8 banding 64 konsentrasi A
pada data 1 0,4 dibagi konsentrasi A pada data 3 0,8 pangkat X B pada data 1 0,1 dibagi B pada data 3 0,1 pangkat Y. Di sini B sama 0,1 dibagi 0,1 1. Coret. Lalu hasilnya oke, tadi yang 0,1 dibagi. Oke, baik. Kita lanjut yang tadi. Kenapa 0,1 dibagi 0,1 pangkat Y itu dicoret? Karena hasil dari 0,1 dibagi 0,1 adalah 1, maka boleh dicoret. Lalu di sini sisanya adalah 8/64 sama dengan 0,4 dibagi 0,8 pangkat X. Berarti di sini nilainya adalah 1/8 atau kita dapat sederhanakan 1/2 pangkat X. Yang kita cari adalah nilai X-nya berapa. Nilai X-nya ini berapa? Jika sisa per 2 harus sama dengan 1/8. Kita bisa kecilkan 1/8 ini jadi setengah, tapi pangkat 3 sama dengan setengah pangkat X. Kenapa setengah pangkat 3? Di sini 2 dikali 2 4 dikali 2 8. 2 pangkat 3 8. Lalu di sini maka X-nya nilainya berapa? X sama dengan 3. Maka orde reaksi A sama dengan 3. Mendapatkan nilai order reaksi pada X atau nilai order reaksi A sejumlah 3 atau besarnya adalah 3. Maka yang kedua kita cari order reaksi B. Dari data mana? Tadi jika kita mencari order reaksi A, yang harus dilihat adalah konsentrasi B yang sama. Maka kalau kita akan mencari order reaksi B, maka yang harus dilihat adalah konsentrasi A yang sama. Kebalikannya. Sekarang kita lihat dulu. Di sini kita harus pakai data keberapa? Kita lihat si B tadi sudah, berarti di si A yang sama. Ada data 1, 2, dan 3. 0,4, 0,4, dan 0,8. Maka yang kita gunakan adalah pada percobaan 1 dan pada percobaan 2. Oke, kita masuk. V1 banding dengan V2 sama dengan K per K. Konsentrasi A pangkat 3. Karena dia tadi, sorry. Konsentrasi A pada percobaan 1 dibagi dengan konsentrasi A pada percobaan 2 pangkat 3. Karena X-nya 3, jadi boleh kita tulis 3. Lalu si B, konsentrasi B pada percobaan 1 dibagi konsentrasi B pada percobaan 2 pangkat Y. V1 ada 8, V2 16, K per K konstanta coret sama dengan A pada percobaan 1 0,4, A pada percobaan 2 0,4 pangkat 3, yang B 0,1 dan 0,2 pangkat Y. 0,4 bagi 0,4 pangkat 3 coret. Sisa ada 8/16, kita sederhanakan 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Berapa nilai Y? Maka Y adalah 1. Atau orde reaksi B sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan orde reaksi pada A sebesar 3 dan order reaksi pada B yaitu nilainya 1, maka jika kita ditanya order reaksi total adalah X ditambah dengan Y, maka 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selesai kita mencari order reaksi total.
Jika kita ditanya, tuliskan persamaan order ya, tuliskan persamaan reaksi atau tuliskan persamaan laju reaksi. Di sini ada persamaan laju reaksi, yaitu V sama dengan K konsentrasi A pangkat X, X-nya 3, lalu konsentrasi B pangkat Y, Y-nya 1, tidak perlu ditulis, berarti ada V sama dengan K konsentrasi A pangkat 3 dikali konsentrasi B pangkat 1. Jika kita ditanya nilai K berapa, maka kita akan coba cari lagi nilai K. Misalkan kita menggunakan salah satu persamaan, bebas kalian mau menggunakan percobaan 1, percobaan 2, atau percobaan 3. Kita coba di sini menggunakan percobaan 1. Terserah kalian, kalau kalian ingin mencari tahu apakah benar pada percobaan 1 sekian, apakah pada percobaan 2 dan percobaan 3 itu sama, pasti sama. Jadi kalian boleh mencari pada percobaan 2 dan percobaan 3 nanti. Oke, kita mencari nilai K pada percobaan 1. Kita masukkan dulu persamaan laju reaksi, yaitu V K, berarti di sini ada V1, lalu ada K1 atau V pada percobaan 1, K, bukan K1 tapi dia K karena dia konstanta. Konstanta itu baik untuk percobaan 1 sampai percobaan kesekian dia tetap sama. Lalu ada konsentrasi A pada percobaan 1 pangkat 3 dikali konsentrasi B pada percobaan 1 pangkat 1. V1 nya 8, nilai K yang ditanya konsentrasi A 0,4 pangkat 3 dikali 0,1. Berarti di sini ada 8 K 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 Oke, di sini kita ditanya lagi, berapakah nilai K? Nilai K ini kita bisa mencari dari percobaan 1 sampai percobaan 3. Bebas mau percobaan yang mana, cuman yang kita ambil adalah pada percobaan 1. Sebelumnya kita tulis dulu persamaan laju reaksi. V1 atau V pada percobaan 1 sama dengan K dikali konsentrasi A pada percobaan 1 pangkat 3 pangkat order reaksinya dikali konsentrasi B pada percobaan 1 pangkat 1 atau pangkat order reaksinya. V1 8, lalu ada K konsentrasi A 0,4 pangkat 3 dikali konsentrasi B 0,1 pangkat 1. Ada 8 K. Agar memudahkan kita, berarti di sini ada 4 kali 10 pangkat negatif 1 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 1. 8 K 64 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali 10 pangkat negatif 1. 8 K 64 10 pangkat negatif 4. Lalu K sama dengan 8 dibagi 64 kali 10 pangkat negatif 4. Oke, 8 dibagi 64 dikali 10 pangkat negatif 4 adalah 0,125. Karena 10 pangkat negatif 4 naik ya, jadinya 10 pangkat 4. Hasilnya adalah 12.500 tanpa satuan. Oke, maaf, hasilnya adalah 1250. Saya lebih 01 ya. Oke, mohon dimaafkan. Oke, kita lanjutkan. Di sini jika ada tambahan soal lagi dengan soal jika berapakah laju reaksi pada konsentrasi A 0,5 molar dan konsentrasi B 0,1 molar. Yang pertama harus kita tulis adalah persamaannya dulu. V sama dengan K konsentrasi A pangkat 3 dikali konsentrasi B pangkat 1. Kita masukkan karena V yang ditanya, maka V yang dicari. Nilai K-nya 1250,
Nilai A-nya, konsentrasi A ada di soal 0,5 pangkat 3, atau bisa kita tulis 5 kali 10 pangkat negatif 1 pangkat 3, B-nya 10 pangkat negatif 1. Lalu V sama dengan 1250, 5 pangkat 3, 125 dikali 10 pangkat negatif 4. Ini sudah negatif 3 ya. Dikali 10 pangkat negatif 1 berarti 10 pangkat negatif 4. Oke, di sini perkalian ya. V sama dengan, baik, di sini nilainya adalah 1250 dikali 125. Nilainya adalah 156.250 dikali 10 pangkat negatif 4 sama dengan negatif 4 ya. Berarti kita hitung mundur. Jika kita hitung mundur adalah 04 ya. Berarti kita lihat komanya ada di mana. 1, 2, 3, 4. Komanya ada di sini ya. Berarti nilainya 15,66250 molar per sekon. Molar per sekon itu satuan pada laju reaksi. Sekian contoh soal, walaupun hanya satu soal tapi dia dapat menjawab 5 komponen, mulai dari order reaksi A tadi nilainya 3, order reaksi B tadi nilainya 1, lalu order total X ditambah Y atau order reaksi pada A ditambah order reaksi pada B nilainya 4. Lalu kita ditanya lagi nilai K atau konstanta nilainya 1250. Lalu yang kelima adalah ditanya tentang laju reaksi pada konsentrasi A yang berubah dan konsentrasi B yang berubah. Nilainya adalah 15,6250 molar per sekon. Sekian pembahasan laju reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.